Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini waktu yang sangat mustajabah kita bisa hadir di Majlis Darul Mustafa. Kehadiran kita semata mengharapkan keridhaan daripada Allah dan kelak syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini alhamdulillah hadir para habaib begitu banyak ya. Insyaallah habaib-habaib kita selalu setia membimbing kita semua ke jalan yang penuh redha daripada datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya Habib Saleh. Ya, beliau yang sangat rutin istiqomah. Insyaallah Habib Saleh kita doain biar cepat dapat jodohnya. Amin. Ya Rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Pada pagi hari ini Habib ingin mengangkat hadis. Hadis ini menjadi bukti nyata kalau ini memang harus ada dalam pribadi kita. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya innal haya'a wal imana gurina. Dikatakan ya keimanan itu dengan sifat malu gurina, enggak boleh dipisah. Jadi kalau orang dia mengatakan dirinya beriman, dia harus punya sifat malu. Kalau dia ngaku beriman tapi nggak punya sifat malu, dia nggak beriman. Ya, ini dua hal yang nggak boleh dipisah. Nah, kedua-duanya saya nggak mau bahas karena banyak makan waktu. Yang saya ingin bahas adalah iman itu apa sebenarnya. Pertama, iman itu terbagi menjadi dua bagian. Ada iman yang dikatakan as-sabru, yang pertama, yang kedua iman as-syukru. Jadi iman terbagi menjadi dua. Ada yang namanya iman itu sabar dan iman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadar keimanan seseorang ini, kadar keimanan makhluk Allah itu ada tiga bagian. Ada juga iman yazid, ya, walayangus. Keimanan itu bertambah dan gak berkurang. Ya, itu keimanan daripada para malaikat. Yazid walayangus. Imannya nambah terus, enggak kurang. Nambah kurang kagak. Kenapa kok keimanan malaikat itu yazid walayangus bertambah terus dan enggak berkurang? Karena malaikat itu diciptakan oleh Allah tidak mengerjakan kecuali satu yang telah diperintahkan oleh Allah. Misalnya malaikat pencabut nyawa Israel. Kenal gak sama Israel? Kenal gak? Mau kenalan? Jangan deh, jangan. Kalau aneh belum mau deh kenalan dulu. Belum siap aneh. Aneh juga doain nanti jangan kenal dulu deh. Jangan kenal dulu deh sama Israel. Makanya orang paling jelek kalau nama dikasih nama Israel itu paling jelek tuh orang. Iya benar. Dan biasanya yang dikasih nama Israel itu orang tuanya nggak ngerti agama. Ahlan. Waduh, guru besar kita datang ini. Ya. Allah alu. Ya. Waalaikumsalam. Nambahin dikit, Beb. Ini Habib Alwi ini luar biasa nih. Luar biasa. Waktunya nih malam kayak siang beliau, ya kan. Nah, tapi kalau di hari Minggu dia bagaimana caranya biar subuh nih masih tetap malam juga bagaimana ya? Jadi
Yang saya katakan tadi, sampai mana ya tadi itu kita? Israel. Jangan deh, kita belum siap ketemu Israel, belum. Repot kita kalau ketemu Israel. Tapi masalahnya, bukan kita yang mau ketemu Israel. Tapi Israel itu cuma ngejalanin perintah Allah, tugas Allah. Cabut nyawa Fulan bin Fulan. Nggak bisa nolak Israel. Jalan aja dia. Nggak bisa nolak. Makanya orang paling jelek kalau namanya Israel. Jangan dah. Udah gitu nih Israel nengokin orang sakit lagi. Sakit udah sekarat. Nutup pintu rumah sakit. Misalnya siapa nih? Israel. Bisa semaput itu orang. Nah ini ya keimanan tuh ada dua. Yang pertama itu sabar. Yang kedua syukur. Kemudian sabar itu juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama sabarnya kita di saat kita diberikan musibah oleh Allah. Kal maut. Ya. Wal marad. Sakit, mati. Makanya itu musibah. Dikatakan oleh Allah. Fa idza asabakum musibatin qaulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kemudian yang kedua sabar atas taat kepada Allah. Inti taat sama Allah harus pakai sabar. Dulu di Hadramut, di Tarim, di Ribat Tarim, zaman Habib Abdullah bin Umar Syatiri, zaman ulama-ulama besar, itu untuk taat kepada Allah, belajar itu bagian daripada taat yang paling sempurna tuh nuntut ilmu. Untuk ngilangin ngantuknya bagaimana? Dia duduk belajarnya di atas tembok. Itu tembok dalamnya tuh ke bawah, itu 15 meter. Jadi kalau dia duduk belajar di atas tembok tuh, dia ngantuk sedikit jatuh terjun ke bawah. Kenapa mujahadahnya sampai begitu? Untuk ngilangin rasa ngantuk dia. Nih gue kalau ngantuk jatuh ke bawah mati gue nih. Sampai begitu mujahadahnya. Ente bagaimana mujahadahnya? Ngaji aja telat ente. Kalau guru telat wajar, murid telat bagaimana? Nah ini sabar untuk ketaatan kepada Allah yang kedua. Yang ketiga adalah bitarkil ma'siyah. As-sabru bitarkil ma'siyah. Sabar ninggalin maksiat. Kita sabar untuk apa? Untuk tinggalin maksiat. Gak gampang Pak, ninggalin maksiat. Maksiat itu, waduh, dosa kita ini banyak, dosa kita. Cuman gak ada yang tahu dosa kita. Allah tuh sayang banget sama kita. Kalau umat-umat dahulu, setiap buat dosa dibayar cash sama Allah. Lo dosa dikasih cash sama Allah. Kalau kita enggak, umat Nabi ditahan. Nanti hitung-hitungannya di hari kiamat. Kalau sebelum kita meninggal taubat, hilang semua tuh dosa kita. Begitu cintanya Nabi kepada umatnya sampai begitu. Makanya kata Nabi, Allah menerima taubat umatku malam yughorhir. Sebelum ajalnya ada di lek-lekan. Jadi kalau kita sakit, walaupun udah tinggal beberapa tarikan napas kita, ya itu masih Allah terima. Tapi kalau ajal udah dilek-lekan udah nggak bisa. Kalau napas kita udah itu ajal udah dilek-lekan namanya, udah ditutup pintu taubat. Udah ditutup. Sayang. Makanya kita tinggalin maksiat itu bagian daripada sabar ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua yaitu syukur. Syukur juga terbagi menjadi dua. Ya, syukur dengan hati kita, jangan banyak ngeluh dalam hati. Yang kedua, syukur dengan lisan kita, ngucapin yang baik-baik mulut kita. Dan yang ketiga, asyukru fil jawareh, syukur dengan panca indera kita. Panca indera itu ada 6, ada 7. Kita jaga panca indera kita. Mata kita jaga, telinga kita jaga, tangan kita jaga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini aja. Kalau Habib kan ban serep doang. Ban serep Habib Abdullah. Jadi kalau bannya ada yang pecah ya kita ban serep terjun ya kak. Nah makanya kita nih kalau jadwal Habib Alwi harus betul-betul jadi ban serep kita ya kan. Karena kita maklum jadwalnya Habib Alwi ini saya tahu sendiri beliau ini. Beliau kalau ente datang ke rumahnya, ente undang jam 2 malam masih diladenin sama dia. Banget tuh, banget lagi bukan cuma banget. Nah ini beliau ini orang min ahlil lail. Nah, orang ada kehidupan yang begitu Pak. Kalau kata Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, guru kita ini, kata Habib Salim jangan maksain kehidupan orang. Ada orang yang kehidupannya cuma malam.
Itu nggak bisa ente paksa jadi di kehidupan dia dirubah, nggak bisa. Kenapa? Orang tuh semuanya ada bagiannya. Tapi kita minta sama Habib Alwi ya kan? Kalau hari Minggu kita nih rindu sama beliau nih. Betul gak? Rindu gak ente? Rindu gak? Iya. Nah, jadi kalau bisa Habib Alwi malamnya panjangin deh sampai jam 6:30 aja ya kan? Ya, matahari tutup dulu dah. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.